the fighting, blaming, breaking, leaving, I'll sing the melody of worship, and I'll hear them sing of healing, loving, giving, mending. I will see you save my family in the middle of the fighting, blaming, breaking, leaving. I'll sing the melody of worship, and I'll hear them sing of healing, loving, giving, mending. I will see you save my family. I'll see you change us from within. I'll see you make it right again. No matter how hard things have been, I'll see you save my family. I speak of no redundant feelings. I speak of your abundant healings, of peace and of joy over my family. I speak of no redundant feelings. I speak of your abundant healings, of peace and of joy over my family. Like how you calm the storm, fathers will come back home. Like how you soften hearts, families won't grow apart. Remove the hearts of stone, renew our faith and soul. You haven't finished yet. This is my confidence. No matter how hard things have been, it's never too late to reconcile. We're never too far from running back, 'cause you alone are God of my family. I speak of no redundant feelings. I speak of your abundant healings, of peace and of joy over my family. In you is never
Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him, King of Kings. Shalom guys, jangan lupa daftarkan diri kalian untuk ikutin Young Gen Summer Camp 2023 di 5D Resorts 4-6 Juli. Scan barcode yang ada di sini ya. Let me tell you about him. The Pillar Education of GBI World Transformation Church is supervising several schools in preparing and facilitating transformation for young students. Our vision is to produce young people, your children, that have godly character and are respectful of parents and fear God. Through up-to-date and comprehensive school curriculum, our prayers and commitments are the birth of graduates that are ready to influence the world with the values of the kingdoms of God, so it will bring significant impact wherever they go. So parents, join us in preparing the generation that will do God's will in their time. Prior to 2013, STB School was located in Ruko Pinangsia and started with only a few numbers of students. We moved to Jalan Palam Semi, Kavling Perkebunan, in 2015 as the number of students joining us are constantly increasing. Teachers, students, and staff start the days with the morning devotions. We also sing our national anthem Indonesia Raya before the lessons too. Shekinah Transformasi Bangsa School is using Mentari and Happy Holy Kids for playgroup and kindergarten students, whereas we use Cambridge textbooks for primary and junior high school. There are few activities that our school have each year. They are kindergarten and elementary swimming activity, merit shop, and other events and celebrations. Puji Tuhan, selama anak-anak saya sekolah di Shekinah Transformasi Bangsa ini, mereka mengalami banyak perkembangan. Saat ini anak saya dapat mengikuti semua pelajarannya dan sangat terbantu sekali dengan pendidikan di sini. Here, I learned a lot of things. I love going to the school, especially because the teachers are very nice and humble and funny and chill. Why should people choose Shekinah as their school of choice is that Shekinah can teach their children since a young age to adapt more quickly and better in any new environment. Semoga kedepannya Shekinah Transformasi Bangsa ini dapat melahirkan siswa-siswi yang berprestasi dan siswa-siswi yang takut akan Tuhan. Join our playgroup, kindergarten, and elementary programs. Special deals are waiting for you. Don't miss it. For more and further information, feel free to contact us through WhatsApp number displayed on the screen. Or you can also scan the QR code available. Serving generation and glorifying God. Yay!
Shalom families, bagaimana kabar saudara di minggu ini? Saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat, luar biasa, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan setiap hari. Nah, sebelum kita memulai ibadah di hari Minggu ini, saya mau mengingatkan semua yang masih duduk di bangku kuliah bahwa ibadah FLCC selalu diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang di TC lantai 3. Dan juga ada Menara Doa atau Pray Day FLCC setiap hari Rabu, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pukul 8 malam. Nah, buat kalian-kalian yang masih duduk di bangku kuliah dan mencari komunitas sepantaran untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama, bisa banget nih langsung join ke FLCC aja. Well, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan news untuk minggu ini. Dalam aktivitas kita setiap harinya, pasti kita rindu untuk selalu dituntun dalam firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita dapati firman-Nya di tengah minggu melalui mesbah doa online setiap hari Senin dan Kamis pukul 7 malam melalui YouTube GBI WTC. Kiranya firman-Nya selalu menyertai hidup kita setiap harinya. Families, di bulan Juni ini, GBI WTC bekerja sama dengan Lembaga Konseling Keluarga Kreatif dan mengadakan seminar tentang membangun dinamika Kersel berbasis konseling. Nah, di seminar ini, bersama dengan Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak, akan dibagikan cara-cara untuk membangun Kersel, dasar-dasar Alkitab, konseling Kristiani, dan masih banyak hal lainnya. Yuk sama-sama kita ikut serta dalam seminar ini yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 7 sampai 9.15 malam di GBI WTC Serpong. Untuk pendaftaran, saudara dapat langsung melalui GBI WTC Apps atau dengan scan QR pendaftaran yang terdapat di layar. Seminar ini bersifat terbuka bagi seluruh anggota Kersel dan jemaat, namun harap diperhatikan bahwa seminar ini diwajibkan untuk seluruh DL, ZL, SGL, PTL, dan TL. Sampai bertemu di seminar konseling. Saudara, jika Anda rindu untuk dibaptis air, atau ada keluarga dan kerabat yang rindu untuk dibaptis air, GBI WTC akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu 25 Juni 2023 pukul 1 siang. Untuk pendaftaran dapat langsung melalui GBI WTC Apps atau dengan scan QR pendaftaran yang tertera di layar. Untuk informasi yang lebih lanjut, saudara dapat menghubungi hotline service kami di 0812 8017 4000. Hai wanita-wanitanya Allah, mari bergabung di dalam ibadah WOE yang akan dilayani oleh Pendeta Maya Montolalu Tahir dengan tema Mengubah Tragedi Menjadi Kemenangan. Ibadah ini akan diadakan pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 10 pagi secara onsite di GBI WTC Serpong, ruang TC lantai 3, dan online di YouTube GBI WTC. Yuk ajak kerabat-kerabat untuk gabung di dalam ibadah WOE ya. Saudara, demikianlah highlight news untuk pekan ini. Sekarang, mari kita sama-sama arahkan hati dan pikiran kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Selamat beribadah, happy Sunday, God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita akan berdoa. Saya tahu dari persiapan saudara datang dari rumah ke tempat ini, Tuhan sudah memberkati hidup kita. Mari tenggelam dalam hadirat Tuhan pagi ini. Saya percaya hadirat Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Mari berdoa bersama-sama. Hati kami melimpah dengan syukur karena kami tahu hidup yang kami jalani, kami tidak pernah berjalan sendirian. Kemurahan, kebajikan, kebaikan Tuhan
senantiasa memahkotai hari-hari yang kami lalui dalam hidup ini. Sehingga pagi ini di tengah segala keadaan, dalam pergumulan, dalam berbagai macam keadaan di hidup kami selalu melihat tangan Tuhan menyertai dan terus memberkati hidup kami. Sebab itu kami tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kami datang mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tahu pagi ini dalam nyanyian pujian kami, Engkau hadir, Engkau bertahta di atasnya, dan kuasa mujizat Tuhan terjadi. Disembuhkanlah kami yang sakit, dikuatkanlah kami yang lemah, yang dalam pergumulan selalu ada jalan keluar dari jawaban-jawaban yang Tuhan berikan di tengah pergumulan kami. Tuhan memulihkan keadaan kami. Dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Yes Lord. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Yes, Lord. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nanti-nantikan Tuhan pagi ini. Nyanyi sekali. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadiran-Mu, ya Tuhan, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
sama-sama minta hadirat Tuhan turun. Sekali lagi sama-sama, come on. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Jesus. Telah hadirat-Mu di tengah kami. Kami buka hati kami, turun melawat kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat penuhi dan tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, datang sama-sama sembah Tuhan dalam syukur, nanti-nantikan Dia. Sembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pagi ini. Datang dan mendekat di hadirat-Nya. Syandara lama ya sikiriamo. Oh Jesus, dalam syukur kami datang mendekat. Pulihkan umat-Mu Tuhan, pulihkan keadaan kami. Ya Maya Syata, ini adalah Syata. Lawat kami Tuhan, dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu Kau sembuhkan kami yang sakit pagi. Biar kami berjalan dalam tuntunan Roh, biar kami hidup menikmati rahmat dan kebaikan. Ini lama ya Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Oh,
saat mudah tuh bisa jalani, saat mudah tuh bisa pahami. Tetap aku tahu Engkau ada di sisiku. Saat mudah tuh bisa jalani, saat mudah tuh bisa pahami. Tetap aku tahu Engkau ada di sisi. Mari belajar memperkatakannya bersama-sama. Angkat suara, kita nyanyi, come on. Saat mudah tuh bisa jalani, saat mudah bisa pahami. Tetap aku tahu Engkau ada di sisiku. Bersama Tuhan, lewat lembah gelap Kau setia temani. Aku percaya sebab Kau berjanji, kan ada bagiku, takkan lepaskan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan kan ku pegang teguh, keyakinanku ku taruh dalam-Mu. Perlindunganku menyediakan, lewat semua, lewat lembah setia temani. Aku percaya sebab Kau berjanji, kan ada bagiku, takkan lepaskan. Janji firman-Mu pegang teguh, kan ku pegang teguh, keyakinanku ku taruh dalam-Mu. Perlindunganku penyedia sempurna, sempurna bagiku. Kau berkati hidupku dengan segala. Thank you Jesus. Naikkan syukur kepadamu. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Kau berkati hidupku, amin, segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, kini naikkan syukur kepadamu, tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan puji-pujian kita dan dengan hati bersyukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Come on church.
memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, nyala sukacitaku sebab Tuhan Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Come on WTC, kita nyanyi buat Tuhan. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjangnya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih katakan kasihnya. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, come on, Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari sama-sama. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama yuk. Kamu angkat suaramu ya. Ya Allah, Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu ya. Come on, nyanyi sama-sama yuk. Serahkan Yesus, selamatkanlah umat-Mu. Everyone, lagi. Jemaat nyanyi. Belum semua, tangan di atas tinggi-tinggi sama-sama saya. One more time. Kita nyanyi sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan, selamatkanlah.
ujungnya saudara. Lagi. Katakan Allah bangkit sama-sama. Allah bangkit. Sorak-sorak. Sorakan haleluya. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penemuan jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang.
Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15-18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006 saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Haleluya!
terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan, ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semua ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, dan sangat baik. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita kepada saya. Kepada saya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan, karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan, akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya!
Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi, yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kita diingatkan bahwa tema tahun 2022 yang lalu adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Kita harus lebih peka terhadap tuntunan Tuhan supaya menjadi pemenang. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru. Dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29 bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30 maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19 di mana di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung, yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Pada tanggal 8 Februari 2023, dimulainya kebangunan rohani di Asbury University, Kentucky. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Kebangunan rohani ini menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat, seperti di Lee University, Oral Roberts University, dan lain-lain. Berita kebangunan rohani melanda ke seluruh dunia. Revival di Asbury University ini merupakan bagian dari penggenapan Pentakosta ketiga, di mana Tuhan melawat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Melalui revival di atas ini, Tuhan menunjukkan bahwa pola penuhin jiwa ke depan ini, saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, adalah melalui menara doa. Doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pelayanan seperti ini di kampus-kampus sudah berakhir. Tetapi Tuhan sedang memunculkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Di mana pada tanggal 14 dan 15 April sudah diresmikan, sudah didedikasikan. Azusa Prayer Tower adalah tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga. Pelayanan dan pelatihan di dalam pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya adalah 156 kaki, sekitar 46,6 meter dari Azusa Street Revival yang dipimpin oleh William Seymour tahun 1906. Azusa Prayer Tower ini adalah penggenapan nubuatan dari Cindy Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat. Dan barat ini adalah Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat akan menyebar ke seluruh dunia dan kembali ke Yerusalem. Banyak hamba Tuhan mendapatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama untuk 10 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Visi yang didapatkan oleh Empower 21 adalah pada hari Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church
mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan sekali lagi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Uriala masyara barakana marabarakana marabala bala bala. Uriala la 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 bala 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 bala. Uriala la 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 bala 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 bala. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami, urapi kami Tuhan. Urapi kami, berikan kami kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Dipenuhi Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Terima kasih Aba. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara semua, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata pada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari turunkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan kami. Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau juga tegur kalau kami salah ya Tuhan. Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Supaya kita diberkati, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni anak-anak-Mu semua. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni. Bapa layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur. Dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apa? Uralaba sikaralaba. Ada yang sakit? Angkat tangan saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang sakit. Mereka mengalami masalah demi masalah. Dalam nama Yesus, sembuh. Terjadi kesembuhan saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.